Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alal ummahat fid dunya tahta al-jannati tahta aqlimil ummahat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maqsudu ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya sedikit akan membahas masalah ibu ya. Karena pagi hari tadi adalah hari ibu. Dalam bahasa kerennya Mother's Day, hari ibu. Kenapa mesti ada di setiap tahun hari ibu? Karena terkadang kita sebagai anak lupa jasa-jasa seorang ibu. Lupa bahwasanya ibu itu punya andil di dalam kehidupan kita. Punya keramat. Hadirin jamaah Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah berkah Allah Subhanahu wa taala. Ibu sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada baginda Rasul, siapakah orang yang harus saya hormati? Maka baginda Rasul mengatakan, ummu, ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummu, ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummu, ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak. Ini bermakna bahwasanya ibu itu tinggi derajatnya 3 kali dibandingkan bapak. Timbul pertanyaan, mengapa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Pasti kita akan bertanya-tanya di dalam hati kita, di dalam benak kita, kenapa surga di bawah telapak kaki para ibu? Pasti bertanya, kenapa ada surga di bawah telapak kaki ibu? Apa maksudnya? Yang pertama adalah kenapa ibu surganya itu di bawah telapak kakinya ibu, para ibu. Yang pertama adalah ibu yang melahirkan kita. Jadi ibu susah payah sebelum melahirkan kita di dalam perutnya ibu 9 bulan 10 hari, itu yang pertama. 9 bulan 10 hari najaga bagaimana agar supaya sehat di dalam, bagaimana agar supaya kita lahir dengan selamat. 9 bulan 10 hari. Jadi biasa ada anekdot, kenapa bukan bapak yang hamil? Jadi saya berikan perumpamaan, kenapa surga di bawah telapak kaki para ibu? Coba pikir baik-baik. 1 buah kelapa ditaruh di perut laki-laki, sanggup? 1 hari mau dulu. Ada yang bisa? Abawahi bisa. 1 buah kelapa ditaruh dalam perut tak? Ada yang bisa? Biar taslim tidak bisa juga. Ya. Itu bermakna bahwasanya ternyata benar hadis Rasulullah, surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Yang kedua, setelah kita dilahirkan
bukan sampai di situ kita selesai dilahirkan. Nah susui ki ibu tak. Kalau sakit ki ibu tak yang resah gelisah. Bapak itu biasa-biasa aja. Ibu yang paling risau. Ibu yang paling khawatir kalau sakit anaknya. Apalagi kalau ada istilah kejang-kejangnya anak. Ibu itu paling khawatir. Ya, paling khawatir. Saya kembali ke permasalahan awal. Ketika seorang ibu mau melahirkan, kita semua. Jadi semua berasal dari ibu semua ya. Ya. Sama-sama dari ibu toh? Atau ada dari bapak di sini lahir? Saya yakin tidak ada. Sewaktu kita mau dilahirkan ibu tak, itu antara hidup dan mati. Pikir kayak baik-baik, antara hidup dan mati. Tidak ada rasa sakit melebihi rasa sakitnya ketika kita dilahirkan. Sakit sekali katanya. Tanya mikir sama ibu-ibu di belakang yang sudah melahirkan. Tanya ki bagaimana sakitnya, pokoknya sakit sekali. Yang baru melahirkan kemarin itu ya Sarina lah ya. Baru 4 berapa bulan punya Sarina, istrinya Sadli. Jadi betul-betul sakit. Kalau ibu diberikan pilihan mau selamat anaknya atau dia sendiri, maka ibu akan mengatakan mending anakku selamat daripada saya selamat. Jadi mending anakku yang selamat daripada saya yang selamat, itu kata ibu. Jadi alangkah naiknya kita sebagai anak kalau tidak bisa dibalas jasa kepada ibu. Saya kembali ke permasalahan dahulu kala dikisahkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu dulu ada seorang sahabat yang namanya Alqamah. Siapa yang tidak kenal Alqamah? Sahabatnya baginda Rasul, masuk dalam jajaran sahabat, tapi ternyata dia masih hidup ibunya. Jadi ini Alqamah terkenal kisahnya. Bahkan dikisahkan di dalam film-film kartun itu supaya anak-anak mengerti, paham. Jadi ini Alqamah menurut cerita, sewaktu ibunya datang menjenguk anaknya, jadi bagaimanapun ibu itu suata, bagaimanapun kita sudah besar, berkumis sekalipun putih rambutnya, tetap kita anggap anak ibu tak, tetap kita anggap anak kecil ibu tak. Jadi walaupun kita sudah tua sekalipun, kalau kita masih hidup orang tua tak, masih tetap kita anggap anak kecil ibu tak. Jadi ini ibu datang siarai anaknya. Nah perhatikan nih anaknya bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya. Ternyata dipelajari ini Alqamah lebih nak cintai, nak perhatikan istrinya dibanding ibunya. Jadi beli baju di pasar Alqamah, ternyata bukan nak belikan ibunya, istrinya nak belikan. Jadi ibu itu bagaimanapun sakit hatinya, nah usahakan sembunyikan sakit hatinya ibu di depan tak, tidak mau tampakkan. Ya, makanya itu hati-hati ketika orang tua, utamanya ibu sakit hati, kecewa sama kita, kalau berdoa makbul tanpa hijab. Dalam riwayat dikatakan doa ibu itu 70 kali lebih tajam daripada doanya 70 para wali. Jadi doa ibu itu 70 kali lebih mustajab daripada 70 orang para wali. Sakit tajamnya doa ibu. Jadi makanya saran saya buat ibu-ibu, banyak sini ibu-ibu ya, ada yang enaknya jangki sekali-kali mendoakan jelek anak tak, bagaimanapun jeleknya anak tak, bagaimanapun nakalnya anak tak, jangan sampai sama sekali menyumpah-nyumpahi anak kita. Jadi jangan sampai sama sekali menyumpah-nyumpah anak kita. Jadi saya teringat waktu di Kalimantan dulu, saya masih sanawiyah kayaknya. Jadi ini anak, pokoknya nakal sekali. Tidak ada yang kalau nakali waktu itu dulu. Sakit babali-balinya itu anak. Jadi ini mungkin ibunya puncak kemarahannya kepada anaknya. Nah sumpah-sumpah anaknya, apa nak bilang ibunya, mudah-mudahan mati kena makan buaya. Beberapa hari kemudian, kayaknya hitungan 1 minggu sih, ternyata terdengar berita anaknya ini orang mati dimakan buaya. Saking makbulnya doa ibu.
Jadi ternyata menyesal ini ibu, menyesal tuh jadi orang tua itu pasti akan menyesal. Walaupun itu hanya di mulut saja. Jadi itu. Zaman melakukan berdoa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Alqamah ternyata pulang ibunya sakit hati, kecewa. Setelah beberapa hari kemudian Alqamah sakit keras. Sakit keras, datang para sahabatnya siarahi, tanya nih sama istrinya, sakit apa ini suami? Bilangnya pokoknya sakit sekali, tidak tahu sakit apa, tiba-tiba sakit keras. Tiba-tiba dia madanya, sakarat. Dituntun oleh para sahabat tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka sahabat ini risau, khawatir, dipanggil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kan kasat ya, mengetahui apa yang sebelum terjadi, mengetembus pandangan seseorang. Jadi bertanya sama istrinya, apa ini dosanya suamimu sehingga begini? Padahal suamimu ini ahli ibadah, suamimu ini ahli sedekah, suamimu ini ahli kebaikan. Nah cerita kami terus terang, kayaknya sampai nasihati hatinya ibunya, kata istri. Maka bilang nih, pergi datangi mertuamu, minta maaf kok, bilangi anakmu sakit keras. Ini istrinya mungkin karena kecewa sama menantu ya, menantu tidak peduli. Maka para sahabat pun pergi ke rumah ibunya, tidak diperduli juga. Maka diperintahkanlah baginda Rasul, bilang itu mamanya Alqamah, kalau memang tidak memaafkannya, bakar saja anaknya. Bakar saja Alqamah, tidak ada gunanya hidup kalau tidak seperti ini. Dia harus dalam keadaan sakarat, tidak bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka terdengar berita ibunya, maka ibunya ternyata tidak tega datang ke rumah Alqamah. Apa kata ibunya? Aku maafkan semua kesalahanmu. Maka seketika itu Alqamah bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi ternyata doa ibu itu lebih tajam daripada doanya 70 para wali. Jadi saya teringat satu kisah lagi, sampai yang tidak kenal Imam Akbar di Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Imam besar, umur 20 tahun sudah jadi imam di Masjidil Haram. Mau kita tahu kisahnya kenapa bisa jadi imam Masjidil Haram? Mau tahu kisahnya? Ya. Sewaktu kecilnya Syekh Abdurrahman As-Sudais nakalnya nakal. Genggesan saking gengge dari Abdurrahman As-Sudais menurut cerita ya. Menurut cerita beliau sendiri. Kalau ada acara di rumahnya, acara-acara apa itu kayak baca-baca, apa itu kayak ada kue. Itu kue di hadapannya sebelum ada tamu hambur-hamburi. Mungkin sudah puncak kemarahan ibunya. Ternyata apa doanya ibunya? Jadi ibu itu semarah-marah ibu selalu ada pasti kata-kata yang tidak baik. Ibunya mendoakan, wahai As-Sudais, semoga kamu nanti kalau besar jadi imam Masjidil Haram. Jadi bagusnya seperti itu kalau berdoa ki. Jadi kalau bermarah sama anak, tak doakan kebaikan, yang kita doakan keburukan, karena pasti akan makbuli. Apa yang ternyata apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi imam Masjidil Haram di umur 20 tahun. Zaman delapan berdoa Allah Subhanahu wa taala, 5 menit lagi. Jadi intinya adalah ibu. Ibu bagaimanapun susahnya ibu tidak mau menampakkan kesusahannya di depan anaknya. Ibu kalau susah-susah hati tak lagi guna-gulana nanti telepon ibu kita. Kalau susah-susah rezeki kita, telepon ibu kita kalau jauh. Kalau mampet rezeki kita masih hidup ibu tak, boleh jadi kurang berbakti sama ibu tak. Karena ibu itu menurut ilmu kerejekian, itu ibu masuk di dalam sayap kanan tak. Sayap kanannya rezeki itu ada jadi rezeki anak itu ada di sayap kanannya ibu. Jadi minta doanya kalau lagi susah-susah. Minta doanya kalau lagi gundah gulana. Yang jadi pertanyaan, semua ke ibu seperti itu, jadi dia tongki ibu yang mana? Karena dikatakan al-madrasatul ula.
Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi karena tahu itu ibu waktu masih kecil anaknya ngajar kami yang modern-modern, enggak? Seharusnya diajarkan mengaji, diajarkan menyanyi. Jadi ibu yang soleha, ibu yang mengajarkan kebaikan, ibu yang mengajarkan ini membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ibu itu pendukung utama anak menjadi soleh dan salehah. Sekali lagi saya katakan, ibu itu menjadi tameng utama menjadikan anaknya soleh atau salah. Soleh atau salah. Jadi jemaah mendoakan berkat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah jikalau ada nyanyian yang mengatakan, apa itu nyanyiannya itu saya lupa. Ada yang ingat nyanyinya? Hah? Ada itu lagu Indonesia ya? Bukan kasidah. Ada yang ingat? Kasih ibu sepanjang masa, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi kasih ibu itu sepanjang masa. Jemaah mendoakan berkat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu bisa sampaikan. Intinya adalah walaupun tidak ada hari ibu 22 Desember, hendaknya di setiap hari tak tiada hari kecuali hari ibu. Hormati ibu tak, hargai ibu tak, sayangi ibu tak, karena disitulah ada surga di dalam kehidupan kita. Mau banyak rezeki kita, bakti sama ibu. Mau bagus kehidupan tak, ibu. Sekali lagi, semuanya kuncinya ada di dalam ibu-ibu kita. Sekali lagi, kalau masih hidup ibu tak, sempat kita salah sama ibu, segera minta maaf sekarang. Pergi minta maaf ke rumahnya, kalau jauh besok pi. Karena sekali lagi, ternyata ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tua. Kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan kedua orang tua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahi musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.